Halo teman-teman, selamat sore, selamat bergabung di live Mas Sumapel Forum pada sore hari ini. Kembali bersama aku Karumatunisa, salah satu jurnalis di mastumapel.com. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang inklusivitas dalam berkesenian. Bagi teman-teman yang penasaran, obrolan santai dengan Pak Takim kok gitu-gitu, tetap stay di halaman live ya. Bagi teman-teman yang belum tahu mastumapel.com itu apa, mastumapel.com merupakan salah satu media online di Bojonegoro yang berfokus mengangkat isu-isu Bojonegoro, baik tentang pendidikannya, keseniannya, budayanya, sosial, ekonomi, dan semuanya. Mastumapel.com memiliki beberapa program. Yang pertama ada pelatihan penulisan, yang kedua ada jurnalistik trip, di mana teman-teman bisa belajar menulis sambil trip atau jalan-jalan dengan narasumber yang seru-seru. Mastumapel.com juga memiliki program Mas Sumapel Forum yang sore hari ini sedang berjalan. Kita akan ngobrol santai seputar Bojonegoro di live IG. Jadi semisal teman-teman ada topik yang menarik untuk dibahas, boleh banget DM kami di Instagram mastumapel.com. Baik, mari kita mengundang Pak Takim untuk bergabung pada. Selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung. Boleh dong komen dengan menyebutkan nama dan juga asal kecamatan atau desa atau kabupaten, boleh banget. Siapa tahu ada yang satu desa dengan aku. Selamat bergabung Pak Takim. Undangannya boleh diterima ya Pak. Selamat sore Pak Takim. Sore. Sore. Selamat bergabung di Mas Sumapel Forum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Takim? Kabarnya baik-baik anak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak, saya Nisa. Saya Takim. Siap. Jadi teman-teman, aku cangkrewong halo Bapak Eko PY. Oh ya. Nah, itu ada Mbak Via. Dulu teman Halo. saya Mbak Via. Halo Mbak Via. Nah, teman-teman, Pak Takim ini merupakan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau ini berfokus di gerakan inklusif bersama teman-teman di daerah Bojonegoro, Ya. bersama teman-teman tuli di daerah Bojonegoro. Nah, sebelum kita ke ngobrol santai, boleh dong Pak Takim memperkenalkan dirinya lebih banyak lagi kepada teman-teman, juga menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada live sore hari ini. Silahkan. Oke, nama saya Takim. Ya, nama saya Takim. Kalau panggilan isyaratnya Takim ini. Asalku dari Bojonegoro, di Kauman ya. Terus kegiatan sehari-hari itu pantomim sama teman-teman tuli. Itu perkenalannya kayak gitu. Oh, berarti tadi yang pakai tangan itu bahasa isyarat ya Pak? Bahasa isyarat, betul, bahasa isyarat itu. Terus kenapa kok Pak Takim itu identik dengan gini? Nah, ini rambut saya pinggir selalu kok tak potong terus, jadi makanya ini huruf T. Nah, ini gini. Jadi dia lebih ke karakter fisik. Fisiknya itu cenderung apa? Misalkan Nisa itu mungkin panggilannya apa ya? Cantik Pak, cantik. Karakter fisiknya apa ya ini ya Nisa ini? Kalau cantik termasuk karakter fisik nggak Pak? Cantik termasuk karakter fisik. Tapi terus? Lucu. Lucu gimana? Lucu. Oh, berarti semisal aku disapa itu, halo Nisa, berarti gini. Ya, yaudah no Nisa. Ya gimana? Ya. Sungguh tidak baik.
Baik, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman ini pengen belajar bahasa isyarat gitu, di mana Pak? Di aktor itu ada Mbak Gita. Mbak Gita itu di sini jaga aktor mulai jam 11 sampai jam 7 malam. Jadi langsung bisa belajar bahasa isyarat di sini di aktor. Tahu tempatnya? Oh, Tahu? belum tahu Pak, belum Oh, tahu. Belum tahu. Kalau belum tahu tempatnya di Tanggul Kauman. Pokoknya Tanggul Kauman itu tanggulnya dia cuma di aktor ini aja. Berarti aktor itu tempat teman-teman berkumpul untuk menuangkan kreativitasnya gitu ya? Inklusif itu di satu tempat. Ini sudah mulai tuh ini. Sudah Pak. Oh sudah mulai. Di kelompok di satu tempat ada teman-teman yang mungkin kurang akses atau kurang informasi itu kurang latihan, tidak ada tempat dikumpulkan di aktor ini bebas di sini itu. Yang penting prinsipnya adalah inklusivitas, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang sedikit ini dikumpulkan di sini. Prinsipnya itu lebih ke situ. Malah serius kok tadinya. Berarti inklusivitas menurut pandangan Pak Takim itu berperan sebagai apa? Sementara ini yang saya mampu adalah teman-teman tuli yang dia minoritas, saya ajak untuk ke aktor sementara ini. Tapi prinsipnya inklusif itu kita bakal mungkin teman-teman yang lain kayak orang-orang terpinggirkan yang lain mungkin bisa kita ajak ke sini. Tapi sementara ini mampunya hanya teman tuli sementara ini. Kalau sementara ini yang tergabung ada berapa orang Pak? Ingat event Tanggul Fest itu panitia tuli itu ada 30 orang, terus panitia dengar itu ada 3. Ya, jadi acara 7 hari mulai dari Jakarta sampai Jember sampai Andir pesertanya. Oh, berarti kalau teman dengar itu yang bisa mendengar gitu ya? Saya sebutan kamu. Jadi gini loh Mbak, mereka itu nggak bisa ngomong karena kalau ngomong nggak tahu ini benar apa salah karena nggak bisa mendengar. Jadi misalkan kayak Mbak Gita yang sedang jualan ini, dia itu bisa ngomong, misalkan taking bisa, tapi kan nggak ngerti benar apa salah. Makanya dia hanya mengira-ngira, kadang ngomongannya ahim nggak jelas gitu. Masalahnya di pendengaran sebenarnya. Nah, Pak Takim itu awal mulanya gimana sih? Kok bisa menciptakan ruang kreatif di aktor untuk teman-teman tuli? Udah 17 tahun Mbak dampingi anak-anak kayak gini. Ya, teman-teman tuli ini sudah 17 tahun. Ini ada Mbak Gita di sini nih loh, Mbak Gita ini. Halo. Coba perkenalan. Perkenalkan. GITA, namanya Gita. Biasa dipanggil isyarat apa? Gita, panggilannya gini panggilannya. Nah, sekarang bantu di aktor ya sekarang ya. Bantu di aktor kamu Gita. Nah, ya nanti kalau ada teman-teman untuk belajar isyarat bisa dibantu sama Gita. Oh ya. Gitu. Ayo situ. Nah, ini ada Mbak Gita di sini. Makasih dulu, makasih. Terima kasih. Nah, itu Mbak Gitanya di situ. Terima kasih juga. Sama-sama gini ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama gini. Ya. Tangannya gini. Atau gini. Betul, sama-sama ini. Sama-sama Mbak Gita. Sama-sama Mbak Gita. Ya, oke. Bener ya? Sama-sama juga. Kalau bisa aku. 17 tahun itu awalnya gimana Pak? Jadi pas waktu dulu itu saya belajar pantomim itu nggak punya teman, artinya sendirian dulu 17 tahun yang lalu waktu SMA kelas 3 pantomim sendirian. Terus ada anak SLB itu sedang main-main di depan gedung yang saya tempati, gedung perak itu. Terus tak ajak latihan, saya udah bisa bahasa isyarat pakai tulisan itu aja latihan. Nah akhirnya datang sekitar 12 anak datang, bingung aku tak latih apa, saya ngobrol nggak bisa. Akhirnya 2 bulan itu fokusnya saya belajar bahasa isyarat pakai buku yang tebal gini loh bukunya itu, buku bahasa isyarat itu 2 bulan belajar sendiri. Akhirnya bisa bahasa isyarat. Terus buat pentas pantomim itu sama teman-teman tuli, temanya itu aku bukan tontonan, aku bikin tontonan. Jadi karena waktu itu ada
apa ya, orang-orang yang ngolok-ngolok anak-anak kayak gini, saya nggak terima. Akhirnya saya buatkan mereka wadah untuk pertunjukan untuk mereka sendiri. Itu awalnya di situ sampai hari ini. Kalau buku isyaratnya itu bisa dibeli dimanapun ya, Pak? Halo? Banyak online itu. Kok mati? Sekarang malah online banyak, Mbak. Oh, Ya. Nggak usah pakai berarti buku, Pak ini aja dilatih sama Mbak Gita sama. Nggak usah pakai siap buku. siap siap. Ya, gratis, bayar kopi aja Rp5.000, udah cukup gitu. Nah, teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat nih bisa ke Mbak Gita, nanti memperluas relasi pertemanan dengan Ya. teman-teman tuli. Ya. Asik dong bisa bahasa isyarat gitu. Asiknya, kenapa perlu bahasa isyarat ini kan harus saya jelaskan juga, Mbak. Ya, kenapa perlu bahasa isyarat? Jadi gini, teman tuli itu kurang informasi masuk. Ya, mereka kan keterbatasan bahasa sehingga hanya komunikasi sama teman-teman tuli tok. Akhirnya informasi sedikit. Kalau saya banyak kasih informasi ke mereka, itu hanya dari satu sudut pandang saya sendiri. Ya, kalau oke. Kalau teman-teman banyak yang bisa bahasa isyarat, mereka banyak informasi dan semakin banyak kesempatan untuk bertahan. Artinya mereka kurang, Mbak, kesempatan untuk masuk pekerjaan, masuk sekolah, pertemanan, banyak kesempatan yang kurang dari mereka itu karena informasi yang kurang. Kayak saya sama sampean ini karena punya informasi sehingga bisa berkomunikasi, bisa ke sana karena ada informasi. Kalau tidak ada, bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kok malah menang, Mbak? Iya, membaca tapi Pak serius. Iya, Pak, terpesona kok bisa ya, maksudnya membuat sebuah ruang wadah untuk teman-teman tuli gitu. Untuk sementara ini berarti yang bergabung itu teman-teman tuli ya, Pak? Inklusif, jadi saya campur. Mbak Gita di sini kan mulai Januari, jadi sampai hari ini teman-teman yang ngopi di aktor ini rata-rata udah bisa bahasa isyarat. Walaupun campur-campur, ada yang pinter, ada yang terlambat, itu macam-macam lah. Tapi prinsipnya warung ini sekarang sudah bisa bahasa isyarat orang-orang ngopi. Berarti aktor itu identik dengan warung yang bisa sambil belajar bahasa isyarat, terus bisa ngopi juga sama teman-teman tuli Ya, gitu itu ya. Warungnya. Kalau aktornya kan ada panggung, ada greenhouse, ada peternakan, terus rencananya ada kebun bunga juga. Rencananya kita buat taman inklusif rencana kedepannya, pengennya. Wah, semoga terlaksana Bapak. Ya. Berarti yang ngurus greenhouse, yang ngurus aktor dan juga panggungnya dan lain itu berarti teman-teman inklusif itu ya berarti. Betul, kita campur, prinsipnya harus dicampur, bukan eksklusif antara tuli sendiri atau biasanya kita nyebutnya itu SG umum sama SLB itu kan karakternya. Itu kan sebenarnya saling mengeksklusifkan diri sebenarnya. Nah, di aktor itu kita langsung campur, nggak ada tuli, nggak ada, dengar nggak ada, yang ada ya hanya bahasa kesepakatan yang muncul nanti. Kalau kegiatannya teman-teman itu ini kan yang lebih aku tahu itu kan dalam kesenian ya Pak. Nah, selain pantopim itu teman-teman ada apa lagi nggak? Banyak. Kemarin kita juga buat produk pariwisata. Jadi ada teman-teman pertunjukan ini kemarin buat ngisi pertunjukan di destinasi wisata, sehingga produk pariwisata Kayangan Api sama Wonocolo sama aktor ini kita isi produk lokasinya ini kita isi dengan pertunjukan sama dengan anak-anak teman-teman tuli ini untuk menjadi bagian dari situ, dari pariwisata. Termasuk pemandunya pemandu tuli pertama di Indonesia juga kemarin itu. Oh, keren. Kalau Pak Takim sendiri terjun di dunia seni itu sudah sejak kapan, Pak? Ya, 17 tahun yang lalu itu, lulus SMA kelas 3 aku mulai masuk. SMA kelas 3. Ya. Kalau dulu masuknya itu langsung di pantomim atau di kesenian yang lain? Jadi SMP itu saya pentas pramuka,
pentas pantomim, saya tidak tahu kalau itu pantomim, itu SMP. Itu 2 kali. Nah, ternyata setelah SMA kelas 3 saya ikut teater. Saya ikut teater di teater umum, baru tahu yang saya mainkan dulu SMP itu pantomim. Jadi akhirnya Nah, dulu ya, Nah, dulu latihannya gimana, Pak? nggak tahu. Oh iya, oke. Lanjut dulu. Ya pokoknya nih saya gerak misalkan bercerita gitu, terus yang penting saya kesulitan ngomong memang dari dulu, dari SD SMP itu sudah ada, makanya saya pentas itu yang penting orang paham maksud saya, misalnya ngawur aja menbiar kan joget jelas mikir, tapi saya punya maksud di pertunjukan itu. Terus SMA kelas 3 ikut teater, duh, ini berarti yang saya mainkan dulu itu namanya pantomim berarti. Oke, akhirnya saya masuk ke dunia itu sekalian. Kumpul renek nopo. Terus selain pantomim, Pak Takim menggeluti dunia seni apa lagi? Sebenarnya lebih ke teater sebenarnya. Jadi kayak dulu bantu di Sayap Jendela. Saya kan awalnya dari Sayap Jendela itu sama Pak Masnun itu lebih bantunya ke Sandur sama teaternya. Kalau pantomim lebih ke pribadi saya dengan inklusivitas sebenarnya. Tapi kesanggarannya saya di teaternya. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu tujuan Pak Takim dengan menggeluti banyak seni itu apa sih, Pak? Gelut ya, menggeluti. Apa ya? Mendalami. Ya, anu sih lebih sama seperti yang ada di sini, lebih ke inklusifnya. Kita sama-sama bisa berproses bareng sama teman-teman. Terus mungkin ruang-ruang, bayangan saya ya tentang yang lain adalah ruang-ruang seperti aktor ini ada banyak di tempat lain, sehingga kreativitas di sini di Bojonegoro khususnya ini kan akhirnya bisa lebih up atau bisa menjadi tolak ukur kan akhirnya kalau banyak ruang-ruang seperti ini. Jadi saya hanya salah satu bagian dari ruang dan orang yang ada di sini. Pengen saya tidak sesederhana itu sebenarnya. Terus apa sih yang membuat Pak Takim itu bertahan sampai saat ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan berkesenian itu yang tentunya itu kan menguras banyak hal, baik tenaga, pikiran, materi dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan bertahan sih, Mbak. Sebenarnya kayak gini, kayak sampean suka dengan cowok katakanlah ya, seneng cah lanang ya, Mbak ya. Secara tidak sadar sampean akan effort di situ secara tidak sadar. Mau sekedar ngechat, mau sekedar ngirimi emot atau apa. Jadi sama, karena dasarnya dari suka, kita itu bukan ngomong bertahan, tapi ya kayak gini kan, chat kan aneh. Kalau saya tidak latihan atau tidak pentas menjadi aneh, itu sebenarnya. Bukan bertahan dan tidak. Like and dislike sebenarnya. Love, lebih ke... Oke. Nah, Pak Takim ini kan lebih dikenal dengan nama Takim kok gitu-gitu. Sebenarnya Takim kok gitu-gitu itu artinya apa sih, Pak? Jadi, sama tahu gitu itu artinya apa? Gitu-gitu itu yang kayak mempeng, maksudnya kayak kok nyuweruk, iya nggak sih? Iya nggak sih? Betul ya, dilebihkan. Pantomim kan prinsipnya kan stilisasi bahasa Indonesia ini digayakan, bahasa Jawa ini gitu. Jadi jadi prinsipnya sama, akhirnya Takim yang berpantomim sebenarnya, tapi yang bahasa Jawa aku. Nah, ini kan cah Jawa Indonesia ini soalnya. Nusantara gitu ya. Nusantara. Nah, terus Pak Takim ini kan jadi ketua Yayasan Lentera Inklusif Nuswantara. Boleh dong Pak dijelaskan ke teman-teman, Yayasan Lentera Inklusif Nusantara ini sebenarnya apa sih? Terus fokusnya di mana dan tujuannya apa? Oke, itu sebenarnya kita baru 2 hari baru jadi suratnya apa kertasnya. Ini berarti baru launching ya ini. Grand opening ini. Jadi saya sama teman-teman ini, teman tuli sama inklusif, akhirnya punya bayangan untuk membuat gerakan ini lebih besar. Nah, dengan bagaimana cara membuat gerakan ini lebih besar, disepakati oleh banyak orang kan, itu tujuan kita. Makanya muncul nama ini,
Lentera Inklusif Nusantara itu hanya tujuannya untuk disepakati banyak orang, menjadi minimal menjadi prototipe untuk diri di sini atau menjadi prototipe di tempat lain, bahwa apa itu inklusif, bagaimana cara pengerjaan inklusif, bagaimana prinsip-prinsip inklusif. Sebenarnya lebih ke situ dulu awalnya, pengen awake dhewe. Nah, kalau Nuswantara sama Nusantara itu beda nggak, Pak? Saya ini cenderung Jawa sentris mungkin ya. Jadi Nuswa kan aslinya Nuswantoro kan aslinya. Nuswantoro kalau ditulis di bahasa, ditulisannya Nuswantara kan. Oh gitu. Oke. Udah banter toh. Kok muter ya? Pacar belum ya, Mbak? Gimana, Pak? Sorry tadi muter. Oke, nah baik. Yang Pak Takim lihat itu apa sih tantangan utama dari teman-teman tuli dalam berkesenian? Pertanyaan wih kau kaku ternyata ya guys. Yang penting asik. Kita chatan loh, katanya ngobrol santai katanya. Iya, ini santai. Oke, santaimu tensinya tak mono ternyata ya. Tantangannya di kesenian ya. Tantangannya itu kesenian nggak laku, tantangannya itu. Angel didadekno duit, angel digurip. Akhirnya seniman itu harus bisa berpikir bagaimana tetap hidup dan menjadi seniman dan berkarya. Itu yang sulit itu. Di Bojonegoro maksudnya. Nah, kalau Pak Takim sendiri mengatasi kesulitan itu gimana? Urung berhasil ini kok mengatasi. Ya masih artinya punya tataran konsep. Okay. Ada konsepnya tapi memang tingkat keberhasilannya agak berat memang. Jadi bayangan saya itu kan kita tetap kayak sandur zaman dulu ya, Mbak ya. Sandur zaman dulu kan orang bertani, terus pada musim panen mereka itu pentas. Jadi pentasnya itu karena salah satu wujud dari prosesnya bekerja, bukan dia bekerja di kesenian, tapi dia hidup dari bekerja. Kesenian adalah bagian dari pekerjaan itu. Makanya di sandur itu cerita-ceritanya tentang daerah agraris, tentang sujud syukur, tentang spiritualnya pertanian, lebih ke situ semua. Nah, saya dari prinsip itu berarti saya harus bekerja, saya harus mengolah tanah, saya harus berjualan sehingga tetap bisa berkesenian. Itu yang sulit di situnya. Efeknya biasanya yang benar-benar pure fokus di kesenian itu lebih cepat efeknya. Saya menjadi lebih lambat di keseniannya. Kita harus memikirkan dua hal sekaligus, antara bekerja hidup dan berkarya. Bedanya seniman murni biasanya hidupnya amburadul biasanya karena fokusnya di karya. Biasanya loh ya, biasanya. Atau dia memang mbahnya atau Pak Ayub sudah kaya, ada mikir. Biasanya kayak gitu. Berarti itu dalam berkesenian kita harus emang benar-benar kuat luar dan dalam ya Pak, karena memang yang dihadapi, yang dialami di lapangan itu seperti itu. Betul. Di lapangan itu sesuatu yang tidak terduga itu sangat besar di lapangan itu, apalagi medan terjal. Bojonegoro itu medan terjal. Barang kesenian tidak laku, karya-karya tidak dianggap. Artinya tantangannya terlalu berat di sini. Beda lagi misalkan kalau teman-teman seniman ke Jogja atau ke Jakarta atau kemana, itu mungkin akan beda kasus. Jadi beberapa kali sih saya diundang ke Jakarta untuk untuk kolaborasi di sana, dan nonton teman-teman di sana memang beda, cara kerjanya di Jogja juga beda. Di sini itu jadi kan bisa berkarya dan hidup itu sudah keren di sini. Berarti Pak Takim termasuk orang yang keren dong, bisa hidup dan berkarya. Ya enggak saya tok, banyak kan seniman di sini yang keren itu banyak.
Iya sih, jadi seniman di Bojonegoro itu ketika dia mampu berkarya, terus mampu hidup juga, patut diapresiasi dan semoga teman-teman di Bojonegoro juga lebih berkesadaran tentang bahwa seni itu karya, patut diapresiasi, nggak hanya cuman apa sih itu kayak gitu. Nah, eh, ada nggak sih Pak momen yang paling berkesan selama ini waktu Pak Takim itu berkecimpung di dunia kesenian? Ya, setiap hari berkesan Mbak bagi hidup saya itu, penuh dengan adrenalin no, setiap hari itu. Ya artinya, Seru ya? ya artinya seru, banyak hal kita uh, dulu saya awal-awal sama Ugi keliling kan di Sumatera, di Jakarta, di mana keliling Jawa Timur. Itu seru juga pada waktu zamannya dengan Ugi. Terus zamannya dengan siapa sih Yoga dan kawan-kawan itu juga sama. Itu pada waktu saya posisinya sering menjadi juri di apa provinsi di lumayan lah, level-level lumayan itu di zamannya Yoga. Terus di zaman hari ini saya mulai merambah ke apa ya, ke inklusifnya langsung, lebih lebih saya luaskan lagi ke inklusifnya. Juga tantangannya berbeda lagi, itu keseruannya lebih lebih seru lagi. Kayak kita membuat produk pemandu tuli pertama di Indonesia kemarin, terus menceritakan kayangan api tanpa orang bercerita, jadi lewat pertunjukan. Terus setelah itu ternyata baru tahu penontonnya bahwa yang pentas ini adalah teman-teman pemandu tuli di endingnya. Jadi kita kasih shock, kita kasih kejutan. Kaget yang nonton tuh. Ya pentas dia bisa ngomong tuh tadi. Terus itu menceritakan tentang kayangan api, dan penontonnya itu tanpa ada pemandu itu sudah tahu kayangan api itu folklornya seperti apa. Itu kita buat produk-produk kayak gitu, tantangan-tantangannya hari ini seru semua itu ini. Nah, misal teman-teman ini juga kepengen gabung di teman-teman inklusif yang di aktor, itu bisa langsung datang ke aktor atau gimana Pak? Langsung aja, langsung datang. Kalau Mbak Gita itu di sini jam 11 sampai jam 7 malam, belajar komunikasi dulu, belajar bahasa isyarat. Setelah itu baru ngomong mau apa, misalkan banyak pengen gabung, pengen apa, nyaman dulu. Syaratnya nyaman kan ini. Nyaman. Oh, nyaman itu gini. Ya, nyaman. Kayak perasaan tapi gini kan lebih. Nah, ini kan nyaman. Nyaman dulu, baru kalau mau gabung mau apa itu nyaman dulu yang penting. Itu terbuka bagi siapa aja ya Pak ya berarti? Ya, terbuka bagi siapa aja kecuali yang di blacklist. Oh, ada yang di blacklist? Ada. Mika. Nah, menurut Pak Takim itu gimana sih inklusivitas ini bisa hidup di desa, di kampung, maupun daerah-daerah terpencil atau komunitas-komunitas kecil gitu? Oke, jadi kalau inklusivitas secara global ya kita ngomongkan, nah sense rasa kita terhadap sesuatu yang berbeda itu bagaimana kita menjadi bagian dari diri kita atau mengajak kita menjadi bagian dari kita. Sense itu yang harus dimunculkan. Kayak kasus saya di sini ada teman tuli. Lah sense saya, rasa saya ke situ. Sebenarnya di tempat lingkungan juga sama. Mungkin ada anak-anak lingkungan, mungkin lingkungan pengamen, mungkin lingkungan pemabuk, mungkin lingkungan apa itu kan banyak orang-orang terpinggirkan kan, ini banyak sebenarnya. Tapi masalah setiap orang dan keinginan dan kemampuan untuk mereka dijadikan bagian dari kelompok kita atau bagian dari kita, itu yang harus dimunculkan kalau kita ngomong inklusivitas. Berarti jenengan juga harusnya prinsip inklusifnya mestinya sudah ada mestinya. Kayak mungkin jenengan satu-satunya cewek di antara pria-pria di situ mungkin saja, atau apa kan sudah prinsip inklusif sebenarnya itu. Nah, sepengalamannya Pak Takim, seberapa berat atau seberapa susah sih, atau sebenarnya sangat mudah menciptakan ruang kreatif itu untuk teman-teman tuli atau untuk semua teman inklusif? Sinyalnya lemot, ulang pertanyaannya ulang. Oh, oke. Nah, udah oke ya Pak ya suaranya?
sepengalamannya Pak Takim itu seberapa susah atau seberapa berat atau mungkin sangat mudah dalam menciptakan ruang-ruang kreatif itu untuk teman-teman inklusif? Eh, Beda tempat beda tantangan ya Mbak ya. Jadi kalau yang saya rasakan untuk yang tuli, kalau saya berarti kan cerita ke saya sendiri, jangan inklusif yang lain ya. Iya Ya, dong. kalau yang saya rasakan, jadi bayangkan Mbak Saman 17 tahun bertahan dengan prinsip inklusif dan menemani anak-anak kayak gini. Bayangkan Saman melakukan itu 17 tahunnya itu, dan sekarang baru ada ruang untuk pertunjukan, baru ada ruang untuk ekonomi setelah 17 tahun berproses. Ya, artinya ini pun belum menjadi sesuatu yang mapan, belum menjadi prototipe yang fix, belum menjadi sesuatu yang bisa dicontoh di tempat lain. Sesulit apa kan? Bisa bayangkan itu. Berarti ini. Berarti terciptanya ruang yang sekarang itu berarti baru di tahun 2025 ini atau di tahun kemarin, Pak? Baru 1 tahun. Kalau ruangnya 1 tahun. Baru 1 tahun ya. 1 tahun ini. Jadi 1 tahun ini memang proses pengembangan tempat. Jadi kalau 1 tahun lalu program kita itu di aktor memberikan pertunjukan sebanyak mungkin untuk dikenal. Nah, tahun ini semua kegiatan aktor itu harus berprinsip inklusif tahun ini. Jadi misalkan kegiatannya tidak berprinsip inklusif, kita akan kerjasama bagaimana caranya mencari prinsipnya di situ. Ya, jadi prinsip utamanya, isu utamanya itu kita selalu bawa di ruang ini. Sesulit itu. Kalau selama ya sesulit itu tantangannya itu. Berarti Pak Takim menciptakan ini semua itu pakai pribadinya Pak Takim ya? Kalau dari beberapa orang itu selama ini Pak aktor sendiri atau Yayasan Lentera Inklusif Nuswantara itu pernah dapat support nggak sih Pak? Apa ya? Gak usah bahas itu, gak usah bahas itu. Gak usah dibahas. Ternyata udah narasumber. Kenapa saya nggak mau bahas itu? Karena prinsip awalnya dulu ini dibuat, ini kan memang dari kayak tadi karena cinta, karena perasaan keinginan tadi dari cinta. Jadi sampean dikongkon pacare sampean, tuku mie gacoan, antri setengah jam, kuwi gak dibayar, kuwi gelem kan kuwi. Tapi yo grudel lah, artinya kesel sing ngopo masih, proses-proses itu masih. Tapi prinsip awalnya cinta di awal. Mungkin hari ini baru kita pikirkan bagaimana ekonomi, bagaimana ini diterima kan baru tahun ini baru diproses. Semoga saja prinsip cinta ini bisa berubah menjadi ekonomi yang bagus. Itu kan baru dipersiapkan. Terus misal teman-teman yang nonton ini mungkin dari daerah luar Bojonegoro terus pengen menciptakan ruang-ruang kreatif inklusif kayak Pak Takim itu, hal pertama atau hal utama yang harus dilakukan itu apa sih Pak? Ya ngerti di tempat itu orang yang terpinggirkan itu apa di sekitaran ruang itu. Ya kan banyak kayak ada banyak orang yang dia itu tidak bisa masuk ke dalam gerombolan besar. Gerombolan besar itu masyarakat pada umumnya. Katakanlah di situ ada orang yang sudah tua, pengamen, atau teman-teman difabilitas. Jadi kita nyebutnya difabilitas, bukan disabilitas. Itu di KBBI ada. Tolong teman-teman sering ngetik difabilitas ya mungkin ya, biar KBBI muncul. Karena prinsipnya beda. Yang di KBBI itu kan disabilitas, disability kan, disable ability. Orang yang punya kecacatan itu. Kalau difabilitas itu different ability. Dia punya kemampuan berbeda.
Jadi saya teman-teman nyebutnya itu tidak cacat, tapi kemampuannya berbeda. Katakanlah dia tuli, berarti kekuatan matanya sama kulitnya atau indera yang lain dipertajam. Katakanlah dia buta, berarti kekuatan telinga, bibir, dan yang lainnya dipertajam. Makanya kita nyebutnya different ability, disability itu. Tapi di KBBI tidak ada itu, di KBBI, disabilitas itu. Berarti Mas Nanang, tugasnya Mas Nanang ya itu ya. Saya mau bersuara tentang disabilitas sih, harusnya disabilitas harusnya. berarti ini kalau yang sedang tren itu kan kesenjangan ya Pak. Ini berarti kesenjangan pemahaman, kesenjangan penyebutan gitu ya. Ya, kita sudah memblacklist mereka sebagai orang yang cacat dari awal, bukan orang yang punya katakanlah orang seperti kita itu paham. Jadi anak-anak tuli Mbak, kita kini ngerasani misalnya jengkeran ini ya, jengkeran ngobrol berdua ini, itu ngelirik saidi mereka, kita ngomongkan Mbak kita, katakanlah ya, ngomongkan Mbak kita, itu Mbak kita peka Mbak, matanya lebih tajam dari kita kan belum tentu agak diobrol nomongan, ngobrol aku tenang orang kan bisa jadi pertanyaan, mereka itu lebih peka di situ, artinya kan kemampuannya berbeda dia. Kita malah nyebut mereka orang cacat, kan keliru di sini. Nah itu masalahnya di situ, kesenjangan tadi ya. Ya, kesenjangan pola pikir, penyebutan, diksi, dan lain-lain. Kalau yang lagi tren. Terus kenapa di sana itu penyebutannya itu teman-teman tuli Pak? Kenapa nggak pakai diksi tunarungu yang kebanyakan itu dipakai orang-orang sekarang? Kan sama prinsipnya tadi, tuna Sama. itu cacat akhirnya. Sama ya berarti. Ya, tuna itu cacat, rungu itu pendengaran. Jadi kan kita memblacklist mereka menjadi orang yang cacat pendengaran, bahasa apa mudanya kan, kamu orang yang cacat pendengaran. Kalau tuli itu dia memang tidak mendengar, tuli itu bukan cacat, tidak mendengar, beda kan ini. Dia tidak mendengar, akhirnya ngomongnya tidak diketahui benar apa salah karena tidak mendengar. Terus kalau temen-temen yang tuli itu pentasnya berarti drama itu pantomim gitu. Ada nari-narinya juga nggak Pak? Jadi beberapa karya saya yang pertunjukan itu mungkin ini kita akan gagas pertunjukan baru, tapi prinsipnya sama. Kemarin kayak Coffee with Java itu ngambil dari Max Havelaar. Udah baca belum Max Havelaar ini? Belum Pak. Aduh. Terbongkarlah aib saya. Mas Nanang iki piye iki Mas Nanang iki? Jadi di cerita itu semua orang kan prinsipnya inklusif tadi ya. Orang-orang dengar itu kita mainkan teater, ini satu panggung, orang-orang dengar itu kita mainkan teater menjadi dia bisa ngomong. Nah, teman-teman tuli ini menjadi masyarakat yang pas waktu panenan biaya dari Belanda ini turun ke residen, turun ke bupati, turun ke Demang, turun ke hasil panenan ini sampai ke masyarakat itu uangnya sudah habis, dibeteti dari atas kan. Oh. Dan masyarakat ini adalah teman-teman bisu tuli yang notabene arti secara semiotik mungkin ya, dia memang masyarakat yang tidak diperbolehkan ngomong dan tidak bisa ngomong, tapi secara aslinya mereka adalah anak-anak bisu tuli. Ya kan, akhirnya pertunjukan ini kita gabungkan yang tulis sebagai masyarakat yang tidak bisa ngomong, yang dengar dia sebagai orang-orang teater yang bisa ngomong karena untuk memeras masyarakat pada umumnya, kayak prinsip inklusi tadi yang menekan mereka menjadi lebih parah, menjadi kurang informasi, itu kan sama sebenarnya prinsipnya. Berarti yang selama ini memandu mereka dalam latihan sebelum pentas itu Pak Takim sendiri ya berarti? Ya, beberapa kali jadi sutradara. Biasanya ya saya sutradaranya, biasanya saya. Kalau sutradara yang lain mungkin mampu menyutradarai, tapi menyutradarai menjadi bilingual itu tidak sederhana, itu tidak sederhana karena ini bilingual kan ini. Sementara biasanya ini belum menemukan sutradara bilingual lagi. Menemukan orang yang bisa gitu ya? Ya, belum menemukan ini.
Terus biasanya itu kalau untuk satu pentas, teman-teman itu bisa latihan itu sampai berapa bulan atau mungkin berapa hari, Pak? Tergantung eventnya sih. Kalau pentas tunggal itu paling enggak 3 bulan paling enggak kalau pentas tunggal. Kalau pentas yang event-event 2 kali, 3 kali pertemuan cukup, bahkan 1 kali kan lebih ke by request kan kayak gitu. Kalau yang pentas tunggal bener-bener karya sih. Kalau saya yang bener ngomongkan karya itu menurut saya pribadi lagi seperti apa ya, mempunyai anak gitu. Karya itu sama seperti anak. Jadi saya harus mempersiapkannya dengan matang, dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta. Itu akhirnya anak yang lahir di situ pun tidak sekedar anak hasil hubungan gelap atau anak gak jarak, itu kan tidak akhirnya. Itu bunyi apa ya begini? Bagus, Pak. Terus karya tak ada nganggur dadi ngono wae, kayak anak hubungan gelap ngono. Belum, Pak, belum menghasilkan karya ini. Oh, belum ya. Berarti teman-teman tuli itu di saat ini fokusnya itu di memerankan atau sebagai aktor gitu ya. Ada nggak sih teman-teman tuli itu yang bekerjanya di balik panggung, mungkin bagian nata panggung atau mungkin bagian merias atau bagian menulis naskahnya gitu? Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Udah. Udah. Gini. Udah. Jadi karena prinsipnya inklusif, teman-teman yang ada di sini itu kemarin sudah ngajar ke kelas, ya, membantu mendampingi di kelas, di sekolah lah. Itu ada kegiatan lomba pantomim, teman-teman ikut bantu dampingi, terus bantu ngerias, bantu yang kebutuhan yang bisa diakomodir tanpa telinga ya. Itu hanya bagian kecil. Proses panjangnya banyak. Mereka melakukan kayak yang di Melon tadi, di belakang layar bantu lokasi, bahkan kepanitiaan yang Tanggul Fest itu 30 anak itu tuli semua di satu lokasi. Sampean kalau kemarin dulu nonton Tanggul Fest itu masuk acara itu terima tamu yang registrasi itu juga teman-teman tuli. Terus jual makanan teman-teman tuli, merchandise tuli, panitia yang lain itu tuli semua kan, yang dengar cuma saya sama 3 orang itu kan. Jadi artinya kita memberikan kesempatan yang sama pada mereka. Itu kemarin saya juga sempat ngobrol sama teman-teman pekerja pengusaha. Itu gini. Saya bilang gini, kenapa ya di setiap lowongan pekerjaan itu kenapa ada tulisannya selalu misalkan dibutuhkan wanita, umur, lulusan, terus apalagi ya pilihan yang saya tidak berpenampilan menarik Pak ya, biasanya Pak. Tarik penampilannya ya. Orang seperti saya tidak bisa masuk karena tidak menarik. Lanjut ya. Kenapa? Di bawahnya tidak ada tambahan, tidak membutuhkan telinga, pendengaran maksudnya, tidak membutuhkan pendengaran, atau tidak membutuhkan tangan, atau tidak membutuhkan mata. Artinya orang-orang mereka ini tahu, oh ternyata ada lowongan pekerjaan untuk orang-orang seperti saya, orang-orang terpinggirkan mereka itu, bahwa saya harus daftar di sini loh, di pekerjaan ini. Katakanlah menjahit, ada satu perusahaan jahit atau ada satu tempat jahit itu ditulis tidak membutuhkan pendengaran. Itu kan mereka bisa bekerja, bisa dapat informasi. Terus saya komen kayak gitu. Sementara hari ini di tempat saya memang menyediakan ruang-ruang itu, menyediakan ruang-ruang yang kamu tidak punya apa, kamu tidak punya pendengaran, ya berarti yang kamu bisa masuk nanti di ngelatih pantomim, nggak bisa ngedit musik, katakanlah kayak gitu. Pas waktu ada event berarti kamu tidak punya pendengaran, berarti bisa di tempat-tempat yang tidak membutuhkan sound.
Ya kayak gitu, di tempat kita semua pekerjaannya kayak gitu, kita kelola sendiri. Itu prinsip itu yang belum ada malahan di tempat lain. Iya sih. Dari sepengetahuanku di Bojonegoro itu belum ada yang apa ya, yang sangat ramah untuk teman-teman tuli, baik dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak ada, tidak ramah. Kita tidak ramah sama sekali. Padahal di SDGs itu ada, mungkin tagline kita akan ngikut ini. No one left behind, mungkin tidak boleh ada yang ditinggalkan di dalam pembangunan, pendidikan dan lain-lain itu. Oke. Ya, mereka kan orang yang ditinggalkan sebenarnya. Kayak mereka itu ada, cuman tidak ada ruang yang menampung mereka gitu. Betul. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Dan kita tidak mau tahu dengan dunia lain ya, yang karena dianggap berbeda. Karena yang banyak itu tekanan kita itu rasanya sudah saya sudah banyak masalah, kenapa harus dikasih masalah lagi, dari awal udah gitu. Ya akhirnya masalah kita itu menjadi sangat berat menurut kita sendiri, tapi kita tidak melihat masalah-masalah dari teman-teman tuli yang kurang informasi, kurang akses itu akhirnya. Terus berjalannya pentas-pentas itu, ruang apresiasi dari teman-teman yang nonton itu banyak gak sih Pak? Atau apresiasi dari sekitaran itu terhadap teman-teman tuli itu welcome gak sih setelah adanya gerakan-gerakan ini? Sangat welcome. Makanya kan kita sudah kerjasama dengan desa hari ini, dengan Dinas Pariwisata, kemarin juga dengan Bapeda. Tapi bentuknya masih kerjasama biasa. Mungkin belum ada pekerjaan yang lebih keren sih, hanya kerjasama biasa. Tapi udah ada, artinya kan udah ada kemajuan gitu. Ya udah ada kemajuan daripada kemarin yang kayak kita tak cilik sing senengane dolanan, terus orang melihat atau pemerintah melihat gimana? Ini pantomim. Mungkin seperti itu. Hari ini sudah diajak, kan dolanan pantomim ning kene lho, wis dijak ngono wisan. Tapi urung disangoni, urung dikai omah, urung kayak belum. Atau mungkin enggak, saya juga enggak tahu sih. Nah, dari teman bertahun-tahun itu, apa sih yang paling ramah atau seni yang paling ramah untuk teman-teman tuli itu apa? Pertanyaanmu ya. Itu dasarnya gini ya, kita balik lagi ke awal lagi ya. Ada namanya ini teman tuli, ini teman dengar, bocah bisu tuli atau bocah somong. Nah, nonggone kene bisu tuli itu pakai bahasa isyarat, ada namanya bisindo sama sibi. Kita pakai bahasa verbal ya, kita nganggo bahasa jengker. Ini kan terjadi miskomunikasi kalau ketemu. Oke ya. Berarti muncul namanya bahasa kesepakatan. Bahasa kesepakatan ini pokoknya dunung. Namanya bahasa salah paham. Salah penting podo pahami. Itu bahasa kita buat bahasa itu. Oh gitu. Ya, jadi jangan takut untuk belajar bahasa isyarat. Nah, dari sini ada yang lebih universal lagi. Bahasa yang lebih universal. Namanya bahasa pantomim. Bahasa pantomim itu yang nonton orang Amerika, orang Jepang, orang Inggris, orang Jawa, orang Bojonegoro. Bahasanya ya pantomim, bahasa tubuh. Minum juga akan terlihat minum. Misalnya. Atau ngantuk ya tetap terlihat. Misalkan. Itu bahasa yang lebih universal di seluruh dunia. Bahasa pantomim, bahasa bisindo, sibi, bahasa isyarat, bahasa kesepakatan tadi itu menjadi lebur karo mereka. Saya, teman dengar, teman tuli itu berlatih pantomim karena lebih universal. Itu yang lebih ramah untuk anak-anak bisu tuli. Untuk pertunjukan itu, untuk pertunjukan inklusif itu paling ramah ya, mereka berlatih pantomim. Terus pantomim itu kan wajahnya selalu putih, maksudnya yang bedak bold gitu loh Pak. Itu emang pakemnya atau gimana?
Katakanlah gini, pantomim itu nggak pakai ngomong, nggak pakai suara, nggak pakai bicara. Kalau penontonnya lebih dari 100, yang paling belakang itu tidak bisa melihat wajahnya secara detail. Maka muncullah make up itu untuk mempertegas ekspresi sehingga yang paling belakang minimal bisa melihat ekspresinya. Ya itu. Terus kenapa pakaiannya juga hitam putih sama melebat? Itu juga sama prinsipnya. Prinsipnya yang belakang di zaman dulu itu yang belakang biar kelihatan semua. Nah, tidak ada suara keluar di pertunjukan itu. Fokusnya kan ke visual, maka visualnya harus dipertebal dengan make up, dengan kostum yang sederhana. Seperti itu kalau pantomim. Wah, terjawab sudah. Ternyata kalau yang putih-putih itu untuk mempertegas ekspresi. Betul. Cuman dua pantomim itu gerak sama ekspresi. Dia bercerita tanpa suara. Itu kan sulit. Katakanlah saya bercerita tentang si kancil nyolong timun. Enak kan saya dia. Si kancil nyolong timun. Iya. Lah ini nggak ada suaranya. Kancil nyolong timun. Gigi. Gimana dengan cerita si kancil nyolong timun tanpa ngomong? Lebih memeras otak kan ini. Nah, sangat memeras otak, Pak. Nah, itu kesulitannya. Bukan lebih lagi. Itu kesulitannya memang kalau belajar pantomim mungkin imajinasi kita menjadi lebih luas dan kita juga menjadi lebih luas karena bagaimana masalah lebih sulit yang saya rasakan pantomim itu lebih sulit karena universalnya tadi. Nah, kalau bahasa isyarat itu semisal ya, itu dia itu kayak sama di seluruh dunia atau setiap daerah itu memiliki bahasa isyarat yang berbeda. Semisal tadi kan A itu gini ya. Ya. Nah, semisal A itu gini. A itu gini, apakah semua A itu gini atau ada apa ya? Ada bahasa isyarat lain gitu. Kalau di bahasa Indonesia pakai Indonesia, di Inggris gitu. Kalau yang bahasa isyarat ini apakah semua sama? Oke, koreksi ya nanti kalau ada kesalahan. Jadi memang saya bukan pegiat isyarat sebenarnya. Saya lebih ke pegiat senimannya. Cuman memang karena saya bertemu dengan teman-teman tuli, akhirnya saya banyak belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan diskusi sama mereka. Jadi ada yang sudah resmi, ISL apa namanya itu kayak internasionalnya. Itu mirip dengan CB. Terus ada bahasa baru dimunculkan namanya Bisindo. Dia fokus ke visual Bisindo itu. Jadi bentuknya itu menyerupai bentuk aslinya. Katakanlah B, C itu kan mirip. Kalau yang CB yang internasional itu A-nya gini, B-nya gini, C-nya gini, D, E. Itu nggak mirip dengan bentuk visual aslinya. Jadi terus Bisindo sendiri yang mirip dengan visual aslinya, itu setiap daerah bisa menciptakan bahasa lokalnya sendiri-sendiri. Kayak Bojonegoro itu kan batu sama api. Nah, ya, itu diciptakan sendiri boleh, dia dibebaskan dia itu. Kayak ini, jenengan tahu apa ini kira-kira? Bebek. Bukan ini yo. Ayo tebak ini. Apa ya? Kuda. Berarti mana? Oh, kuda. Tak kira bebek, Pak. Tuban. Soalnya ronggol apa gitu lah. Oh. Terus kira-kira ini apa? Tahu enggak ini? Kira-kira apa ini? Tugu apa? Oh, yang api itu, Madiun. Monas, Jakarta. Oh, Monas. Iya, kan Monas di atasnya ada ini. Oh iya. Ya, kira-kira ini apa? Kira-kira. Ini. Ini loh, lihat ada Surabaya. Ya. Oh, betul berarti Surabaya. Betul. Jadi akhirnya betul. Ya, artinya Bisindo itu fokus ke visual yang dirubah di tangan. Dan itu bisa berbeda-beda setiap tempat. Kayak bahasa daerah, itu Bisindo. Makanya pegiat misalkan kayak saya yang ketemu dengan anak-anak tuli, itu misalkan ketemu dengan anak-anak tuli Surabaya dengan Jawa Tengah nanti, itu akan dunungan basa dhisik.
rembukan dulu bahasa mereka di sini apa menyebutannya, sama kayak kita biasanya ketemu wong kulonan sama wong Surabayanan cacuk misalnya, sama dengan kulonan lahleh apa, itu kan perlu frekuensinya disamakan dulu kan, ya sama prinsipnya kayak gitu. Oh, berarti semacam butuh apa ya, musyawarah gitu ya Pak ya, musyawarah kecil-kecilan bahwa bahasamu kalau di sini gimana sih gitu, nanti baru bisa ngobrolnya itu nyambung gitu. Betul kan, jenengan kalau misalkan keluar kota sampai ke Kalimantan apa ke Sumatera itu kan juga sama, banyak bahasa yang jauh Madura, katakanlah Madura gitu. Nah, jadi kan ya Madura kan beda banget. Nah, kayak gitu. Jadi bahasa Bisindo itu dia bahasa daerah, tiap lokal punya penyebutan masing-masing, punya isyarat masing-masing. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, karena sudah habis 1 jam, awasi harapannya Pak Takim itu untuk pemerintah atau pemangku kebijakan terkait dukungan pada gerakan seni inklusif di Bojonegoro. Oke ya. Atau di Sumatera juga deh. Iki pertanyaanmu masih di request Bos Sopo iki, mesti terakhir dari setiap wawancara itu apa pemerintah itu keinginannya mesti ngono kabeh. Ada pertanyaan yang lebih kreatif loh di endingnya itu. Masih proses dalam kreativitas Pak. Oke. Mungkin karena ini banyak yang inklusif itu kan sebenarnya kasus isu internasional kan sebenarnya. Isu internasional yang di sini di Bojonegoro ini saya salah satu pegiatnya, dan pada tataran inklusif yang saya kerjakan ini semoga yang saya bayangkan adalah bagaimana menjadi standarisasi terus menjadi prototipe bagi tempat-tempat lain atau bagi ruang-ruang lain, sehingga bisa di copy ke tempat lain untuk kebaikan kita bersama. Kalau bayangan saya di situ, standarisasinya kan kita sebenarnya butuh pendampingan, katakanlah tim ahli, katakanlah anggaran, katakanlah ruang. Itu yang sampai hari ini tidak bisa saya kerjakan karena saya hanya orang yang biasa saja, dan teman-teman di sini adalah dari Lentera Inklusif Nusantara juga tidak sebesar itu kekuatannya. Itu bayangan saya dengan pemerintah, tapi tidak terus serta-merta juga yakin juga tidak harus sih. Semoga saja. Nah, boleh dong Pak Takim sebelum kita menutup live pada sore hari ini kasih kata-kata buat teman-teman. No one left behind, tidak boleh ada yang ditinggalkan, termasuk saya tidak boleh ditinggalkan ya Mbak ya. Saya juga jangan ditinggalkan dong. Oke ya. Baik, oke. Terima kasih banyak untuk Pak Takim yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman yang benar-benar baru banget, termasuk bagi aku sendiri. Aku yang ternyata bahasa isyarat itu kompleks ya. Ada yang semuanya sama internasional, ada yang bisa dibuat secara sendiri tergantung kesepakatan. Terus gimana perjuangannya teman-teman ini untuk tetap kreatif, tetap menunjukkan diri meskipun beberapa orang itu menganggap mereka itu tidak ada, dipinggirkan dan sebagainya. Salut banget untuk semangat teman-teman tuli. Salam ya Pak Takim untuk teman-teman di sana dari Nisa yang sangat comel. Dan saya Takim yang sangat keren. Teman-teman sumpah keren banget sih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Aku minta maaf juga Pak Takim, teman, apabila ada sesuatu yang kurang dalam membawakan live pada sore hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya yang lebih seru lagi Pak Takim dan juga teman-teman ini. Apa? Dadah. Oh ini dadah. Ini dadah. Dadah teman-teman. Bisa belajar. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman kalau mau belajar bahasa isyarat, pengen ketemu teman-teman tuli, belajar lebih banyak lagi, datang ke Aktor ya, atau di Lentera Inklusif Nusantara. Oh ini Aktor ya, ini Aktor. Kalau yang Lentera Inklusif gimana Pak bahasa isyaratnya? Baru 2 hari, belum terpikirkan. 2 hari belum launching bahasa isyaratnya ya?
Oke, baik. Aku izin mengakhiri live pada sore hari Ya, ini ya, Pak sama. Takim. Terima kasih, sama-sama. sehat selalu, bahagia dan berkelimpahan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Dede. Seru ya. Oh, iya, sama-sama, Dede. Kalau tepuk tangan gini ya, kalau tepuk tangan. Aku bisanya tepuk tangan. Baik. Aku akhiri ya, Pak. Terima kasih banyak.